Kita sekarang akan berbicara mengenai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Diawali dari definisi. Ada kaidah dari bahasa Arab qaidah yang artinya nilai pengukur. Dan norma ini dari nomos, bahasa Latin yang berarti nilai. Dari gambaran dua definisi kata tersebut, Jimmy Asidik membuat definisi dari norma atau kaidah. Pelembagaan nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan sehingga menjadi jelas apa saja yang boleh, apa yang menjadi perintah, dan juga bisa jadi apa yang disarankan. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai kekuatan mengikat dari norma. Nah, yang penting untuk dipahami ini bagaimana pengikatnya yang status atau sifatnya kuat. Jadi pembagiannya menjadi 4. Yang pertama adalah cara. Cara ini adalah perbuatan dari seorang individu. Yang kedua setelah cara, ini adalah kebiasaan. Perbuatan yang tadi yang pertama ini diulang secara rutin, secara sadar, dengan tujuan yang baik, benar, dan jelas tujuannya itu. Setelah cara, kebiasaan, kemudian adalah tata kelakuan. Di tata kelakuan ini, pengulangannya ini, yang pertama ini bukan cuma satu, tapi ada beberapa perbuatan yang dilakukan, diulang secara rutin. Itu tata dari kelakuan. Yang terakhirnya terkait adat istiadat, bagaimana kumpulan dari perbuatan yang mengulang ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebudayaan dari sebuah masyarakat. Norma ataupun kaidah yang ada dalam masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa pembagian. Memang berbeda, tapi tentu saja itu memiliki keterikatan atau keterhubungan antara norma-norma tersebut. Jadi ada norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Setidaknya 4 pembagian norma di masyarakat Indonesia. Dengan adanya norma ini, tentu saja akibat atau sebab akibatnya harapannya akan ada pentaatan atau masyarakat mentaati norma-norma ini sehingga tujuannya atau goalnya memang adanya ketertiban. Secara definisi, norma ini dilakukan atau tujuannya untuk pengendalian atau social control. Ada kontrol sosial di sini. Definisi dari kontrol sosial sendiri bagaimana adanya perorangan atau sekelompok masyarakat mengingatkan, menganjurkan ataupun mengajak bahkan memaksa orang-orang atau sekelompok orang lainnya untuk mematuhi norma-norma yang ada dengan tujuannya sekali lagi apa? Ketertiban. Norma ini dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Sifatnya ini bisa dilakukan sebelum ada sebuah peristiwa diingatkan sebelum preventif gitu, atau setelahnya, setelah ada kejadian tetap diingatkan, atau bisa keduanya sebelum dan setelah. Itu berdasarkan sifat. Dan bentuknya juga bisa dibedakan menjadi 2, yaitu secara persuasif, pendekatan dengan baik, atau dengan koersif, dengan kekerasan, dengan ancaman kah, atau dengan tindakan fisik. Itu dia pembagian dari norma-norma yang ada dalam masyarakat secara umum. Kita bahas lebih dalam. Yang pertama terkait dengan norma hukum. Norma hukum secara definisi adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mengikat masyarakat, bahkan dapat memaksa masyarakat agar taat terhadap aturan tersebut dengan tujuan ketertiban. Jadi kata kunci pada norma hukum ini dibuat oleh pejabat yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa, dan juga adanya sanksi di sini yang dapat memaksa tersebut. Tujuannya ketertiban. Hans Kelsen mengemukakan mengenai teori piramida hukum. Jadi konsepnya kita gambarkan atau imajinasikan sebuah piramida ya. Ujungnya yang kecil, bawahnya semakin dasarnya makin luas. Nah, maknanya adalah dalam teori piramida hukum ini aturan
yang rendah, yang di bawahnya ini berdasarkan dari teori yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau yang paling dasar ya sumbernya dari yang atasnya. Ini dari yang atasnya lagi sampai ujung-ujung paling atas, sampai ujung-ujungnya tidak ada tidak ada referensinya, katakanlah itu disebut dengan ground norm atau norma dasar. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah ketertiban dari masyarakat. Secara lebih luas atau secara umum, tujuan dari hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kebergunaannya. Ya, kebergunaan itu yang poin terakhir secara umum. Yang tentu saja tujuan paling akhirnya adalah kedamaian dari semua pihak. Mengapa bisa damai? Ya karena semua hak-haknya dipenuhi, kewajibannya pun orang-orang memenuhi. Itu dia gambaran dari tujuan hukum. Sifat dari norma hukum dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah umum dan abstrak. Jadi tujuannya untuk orang yang umum dan sifatnya menjadi abstrak. Artinya kurang dapat ukur abstrak itu. Yang kedua adalah individual dan konkret, jelas kepada siapanya dan juga dapat lebih terukur. Norma hukum dari sisi berlakunya dapat dibagi menjadi norma hukum yang berlaku satu kali saja dan selesai. Satu lagi adalah norma hukum yang berlaku terus menerus. Berbicara mengenai norma kesopanan, ini dasarnya adalah kebiasaan di masyarakat. Apa yang dianggap pantas, apa yang dianggap patut. Nah, jadi sifatnya itu relatif, ini tafsirnya subjektif, tergantung tempatnya, waktunya juga di mana, dan situasinya atau kondisinya seperti apa. Ketika masyarakat atau manusia dalam masyarakat ini mampu beradaptasi dengan apa yang dianggap patut dan pantas pada tempatnya berada, maka dia akan menjadi sukses untuk berrelasi dari masyarakat. Sebaliknya, apabila dianggap kurang pantas, yang terjadi adalah sanksi dari luar. Sanksi ini berupa apa? Dari cemoohan, pengucilan, gitu ya. Obrolan di masyarakat. Tujuannya sanksi-sanksi tersebut untuk keseimbangan dari masyarakat agar sesuai dengan apa yang dianggap pantas atau patut tersebut. Maka hati-hati salah paham kita ketika berada di sebuah lingkungan masyarakat yang baru. Norma kesusilaan asal kata dasarnya dari susila yang dapat diartikan sebagai adab atau adat yang baik. Jadi apabila didefinisikan, norma kesusilaan ini adalah aturan tentang tingkah laku manusia yang baik dan buruk, ya, baik atau buruk, dasarnya adalah dari suara hati manusia. Dipercaya dalam norma kesusilaan ini setiap manusia memiliki bisikan untuk berbuat baik dari Sang Maha Pencipta. Nah, bisikan-bisikan ini apabila dipatuhi maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, apabila bisikan-bisikan dari hati nurani ini diabaikan bahkan dilanggar, yang biasanya terjadi adalah penyesalan. Yang biasanya terjadi adalah selain penyesalan mungkin rasa bersalah terhadap dirinya. Nah, itu dia gambaran dari norma kesusilaan. Norma agama merupakan bahasan terakhir dari bab ini. Oxford Dictionary mengatakan atau mendefinisikan dari agama. Agama merupakan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural di luar manusia yang mencipta, yang mengatur alam semesta terhadap manusia, termasuk manusia maksud saya. Nah, apa definisinya? Kurang lebih norma agama dapat didefinisikan sebagai tuntutan ataupun tuntunan, ya. Bisa tuntutan dan tuntunan untuk manusia berlaku lebih baik dan dipercaya bahwa ini bersumber dari Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai ciri-ciri dari norma agama, maka ciri-ciri yang pertama adalah bersumber dari Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kesempurnaan manusia, untuk sikap batin yang lebih seimbang. Maka akan tergantung setiap orang memahami agama ini akan kembali kepada orang tersebut. Ya, 3 ciri-cirinya dari Tuhan,
untuk keseimbangan dari sikap batin dan diri manusia itu, yang ketiga akan bergantung atau kembali kepada manusia itu, apapun yang dilakukan, ciri-cirinya itu. Agama ini, norma agama, sanksinya tiap agama tentu saja berbeda, tapi dapat saya intikan bahwa norma agama memiliki sanksi bisa dirasakan saat ini dalam kehidupan saat ini ataupun nanti pada kehidupan selanjutnya setelah manusia ini meninggal. Itu dia gambaran dari definisi, ciri-ciri, dan sanksi, juga tujuan dari norma agama untuk adanya keseimbangan manusia yang lebih sempurna.